selamat malam. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam acara ibadah doa. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan, walaupun kita melakukan secara online, tapi kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita, dan kita akan boleh menaikkan pujian syukur kita pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau berikan pujian kita yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dan biarlah kita akan naikkan pujian kita, yaitu saat ini saat indah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh kekuatan dan sukacita yang sudah Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Saat
datang bersekutu bersama Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang memuji menyembah Engkau di dalam acara ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat kami pada malam hari ini Tuhan. Lawat kami satu persatu dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena luar biasanya Engkau di dalam hidup kami. Dan kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kau sudah memimpin kami Tuhan. Kau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Selain pujian dan sembah yang akan kami naikkan kepadamu. Selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami, sucikan, kuduskan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Supaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi pujian yang berkenan di hadapan Engkau. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Kau akan bertata di atas setiap pujian kami. Lawat kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sehingga mungkin ada anak-anak-Mu di antara kami yang mengalami Tuhan sakit penyakit. Yang mengalami Tuhan kesusahan, kekurangan. Kau lawat kami satu persatu. Yang sakit disembuhkan. Yang ada lemah dikuatkan. Yang di dalam keadaan pergumulan Kau berikan jalan keluar. Karena kami percaya Kau punya Allah yang luar biasa itu. Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Urapi kami para pelayan-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan Tuhan apa yang ada pada kami. Talenta yang sudah Kau percayakan pada kami Tuhan. Akan kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai doa ini pada malam hari ini. Hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hidup selama-lamanya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua kebaikan Tuhan. Biar kita mau siapkan hati kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah walaupun di tengah pandemi, di tengah kesulitan sekitar kita, tapi kita mau tetap bersukaria di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, mari kita bersukaria, karena ini hari yang bahagia. Haleluya. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar.
Tuhan itu adalah damai yang luar biasa. Dunia tidak dapat memberikan damai sukacita. Hanya di dalam Yesus yang dapat memberikan damai sukacita dan sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Hati kita penuh dengan nyanyian karena Yesus Raja di atas segala raja sudah memilih kita menjadi anak Raja di atas segala raja. Kita percaya di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada mujizat. Tiba waktunya kita akan mempersiapkan hati kita, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau kami sudah memuji menyembah Engkau, kami percaya Kau hadir di tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi Tuhan rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan kepada kami. Supaya kami Tuhan tambah hari tambah menjadi anak Tuhan semakin setia, semakin berkenan di hadapan Engkau. Dan supaya kami sebagai anak-anak-Mu menjadi kuat dan tetap teguh di dalam Engkau. Dan kami boleh tetap setia sampai garis akhir kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita bertemu pada saat ini untuk mengikuti doa jemaat Antioquia. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun melalui online, kita percaya semua Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini renungan saya akan judulkan atau tema korban yang sempurna. Kita percaya korban yang sempurna adalah korban kematian Kristus di atas Kalvari. Bagi manusia kematian dianggap sebagai suatu kejadian yang sangat mengerikan dan menjadi akhir dari segala-galanya. Itu bagi kita manusia. Namun kematian Yesus adalah bagian dari rencana Bapa untuk menyelamatkan manusia, meskipun cara kematian Yesus itu nampaknya memalukan, hina, dan begitu direndahkan. Dalam firman Tuhan, Galatia 3 ayat 13, firman Allah mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ibrani 10 ayat 14, firman Allah mengatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Itulah kematian Kristus bagi kita orang berdosa. Ada rencana Bapa di balik kematian Kristus yang sangat tragis ini. Ibrani 13 ayat 12 firman Allah juga berkata, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri, yaitu darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang berkuasa, darah anak domba Allah. Yesus harus menanggung penderitaan yang begitu berat supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Kematiannya adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekalipun harus menghadapi maut, Yesus tetap taat kepada Bapa sampai ia mati di kayu salib. Dalam Markus 15 ayat 34, berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu pergumulan yang sangat berat yang harus Yesus tanggung. Sekalipun harus mengalami aniaya dan siksaan berat
siksaan badani, tetapi Yesus tetap taat kepada Bapaknya yang di dalam surga. Kalau kita merayakan hari wafat Isa Al-Masih atau Jumat Agung, mengingatkan kita bahwa betapa besarnya pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari, di atas kayu salib. Mengingatkan kita kembali betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita hidup untuk kebenaran. Karena Yesus sudah mati buat kita orang berdosa. Pengorbanan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib untuk perseteruan, menghapuskan perseteruan antara Allah dan manusia. Karena dosa kita sudah diperdamaikan. Sudah diperdamaikan oleh kematian anaknya yang tunggal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Di ayat 19 mengatakan, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal kita ditebus, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Itulah darah Yesus. Oleh Dia kita percaya kepada Allah, sehingga iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Agar kita selalu mengingat pengorbanan Yesus di Kalvari, karena Dia yang sudah menanggung semua dosa-dosa kita manusia. Puji Tuhan, kita percaya satu teladan Kristus ditunjukkan adalah kerelaannya. Kerelaannya berkorban bagi umat manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena dosa seluruh umat manusia. Filipi 2 ayat 8, firman Allah berkata, dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kasih-Nya yang besar, Kristus telah mati untuk kita orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus rela untuk menggenapi rencana Bapa demi keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Antioquia yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu mengenang pengorbanan Yesus. Kematiannya di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Sebab itu kita mau tetap setia. Mau tetap setia sampai akhir langkah kita yang terakhir untuk Dia.
Kita sudah dibebaskan dari dosa karena Dia yang sudah mati bagi kita. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kita kembali pengorbanan Yesus yang sangat besar buat kita, supaya kita tetap setia. Ada pujian, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Biarlah kita dikuatkan, diteguhkan, iman, percaya, pengharapan kita kepada Dia. Puji Tuhan, renungan saya hentikan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang indah. Kembali kami diingatkan pengorbanan Yesus yang besar di atas Kalvari. Sebab itu Tuhan, tolong kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami supaya kami tetap setia sampai mati. Seperti Engkau sudah setia kepada kami sampai merelakan nyawanya di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa firman-Mu memberikan pengurapan kepada hamba-Mu yang terbatas. Dengan kuasa Kristus yang tidak terbatas, Engkau juga mengurapi setiap jemaat Antioquia yang pada malam ini mengikuti ibadah doa jemaat Antioquia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akhiri ibadah kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin acara ibadah doa kami pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, dan kami boleh Tuhan peliharakan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan juga menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai ini Tuhan. Kau tolong Tuhan supaya bangsa negara kami Kau pulihkan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada mereka. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan, memimpin bangsa kami dengan takut dan gentar akan Engkau. Supaya bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati Tuhan, bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di seluruh pelosok dimanapun berada Tuhan. Tolong Tuhan, kalau banyak gereja yang mengalami kesulitan Tuhan, Kau tolong hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau baik di pedesaan dimanapun mereka berada Tuhan. Cukupkan apapun yang menjadi keperluan mereka. Berikan mereka Tuhan roh selalu Tuhan, roh yang selalu semangat di dalam Tuhan melayani Engkau Tuhan.
Juga kami berdoa untuk gereja lokal kami di tempat ini Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Biarlah Kau selalu peliharakan Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berikan selalu hikmat marifat Tuhan. Kesehatan, kekuatan di dalam mengembalakan kami sebagai umat-Mu. Supaya kami menjadi umat-Mu yang semakin berkenan di hadapan Kau. Semakin taat, semakin hari semakin setia Tuhan. Iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang masih ada sampai saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan Kau bebaskan bangsa negara kami ini Tuhan dari virus COVID ini Tuhan, sehingga seluruh Tuhan bangsa kami dapat menjalani aktivitas dengan baik Tuhan. Seperti sedia kala lagi Tuhan ketika belum ada pandemi. Tuhan menolong juga Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang terdampak karena virus corona ini Tuhan. Kau tolong Tuhan, Kau cukupkan apa menjadi keperluan mereka. Juga kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Thomas Tuhan, untuk Ibu Rice Yokom Tuhan, untuk Ibu Endang Tuhan, untuk juga Tuhan anak-Mu yang lain Tuhan, yang dalam keadaan lemah tubuhnya Tuhan, Kau berikan kekuatan pada mereka, berikan Tuhan kesehatan Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh kembali dapat beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa sembahyang ini hanya dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan akhiri ibadah kita doa malam hari ini. Dan terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, penghiburan, kekuatan, persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita malam hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman sepanjang minggu ini, besok ibadah Jumat wanita dimulai jam 11 dan hari Sabtu ibadah anak melalui online jam 4:30 sore. Dan hari Minggunya ibadah kita pagi jam 8, siang jam 11 dan sore ibadah pemuda dimulai jam 5 sore. Diingatkan kembali untuk GPD Yehuda akan dimulai ibadah jam 2:30 sore. Puji Tuhan, demikian informasi yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.